Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Rahma di pelajaran PAI kelas 2. Hari ini kita akan belajar materi bab 4, yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada 2 hadis. Yang pertama Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nazifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Artinya, Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang menjaga kebersihan, ya, orang yang beriman, yaitu orang yang akan masuk surga. Kemudian ada hadis satu lagi yang berbunyi sebagai berikut. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa bersih artinya terbebas dari najis dan kotoran. Tempat yang bersih terlihat indah dan rapih. Kemudian di sini Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan atau kebersihan hati. Jadi kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian ada contoh kebersihan hati, yaitu bersikap tulus, tidak menyontek, dan tidak berburuk sangka kepada teman. Selanjutnya, ada penjelasan yaitu menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh surga. Semua ibadah mensyaratkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis ya. Jadi, amal ibadah kita itu akan diterima apabila badan kita, pakaian kita, dan tempat ibadah kita itu bersih atau suci. Nah, di sini ada contoh, sholat tidak akan sah dan diterima apabila badan, pakaian, dan tempat kita sholat terdapat najis. Itu sholatnya tidak sah. Maka dari itu, ya teman-teman, ketika buang air, diperhatikan ya, jangan sampai baju atau kaki kalian itu terkena najis, harus dibersihkan.
Kemudian di sini juga dijelaskan, begitu juga dengan kebersihan hati. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Nah, selain bersih badan, pakaian, dan tempat tinggal, hati kita juga harus bersih, ya. Selanjutnya, kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bisa dipahami ya, teman-teman? Kemudian yang B yaitu mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada contoh menjaga kebersihan diri sendiri. Yang pertama yaitu mandi 2 kali sehari, ya. Yang B, mengganti pakaian setiap hari. Yang C, menggunting kuku dengan rutin. D, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur atau lebih baik lagi berwudu. Ini salah satu contoh kebersihan diri sendiri dan masih banyak lainnya contohnya ya. Kemudian di sini juga ada contoh kebersihan tempat tinggal. Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai rumah. Yang B, membersihkan kamar mandi. Yang C, membuang sampah pada tempat sampah. Yang D, membersihkan dan merapihkan tempat tidur. Yang E, merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan. Kemudian di sini ada contoh kebersihan di sekolah. Yang A, yaitu membersihkan papan tulis kelas. Yang B, menjaga kebersihan kelas. Yang C, membuang sampah pada tempat sampah. Yang D, melaksanakan kerja bakti. Ini contoh kebersihan di sekolah dan masih banyak lainnya ya. Kemudian contoh kebersihan di masjid apa saja? Yang A yaitu membersihkan lantai dan karpet dari sampah dan debu secara rutin. Yang B, membersihkan kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu dan kotoran lain. Contohnya seperti sarang laba-laba harus dibersihkan ya. Kemudian yang C yaitu menyiram kamar mandi setelah buang air dan membersihkannya secara rutin agar tidak bau. Ketika kita buang air harus dibersihkan sampai hilang baunya ya. Baiklah, setelah hari ini kita belajar tentang hadis, menjaga kebersihan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga ilmu yang sudah kalian pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini Ibu ada tugas buat kalian di rumah. Ibu minta tolong ya dikerjakan latihan soal uji kemampuan yang ada di buku paket halaman 33 sampai 34, nomor 1 sampai nomor 10. Untuk teman-teman di rumah, tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.